Oke. Nah, kita akan coba lihat apa sih perubahan-perubahan skill yang dibutuhkan. Kalau teman-teman mau lihat, itu ada website namanya World Economic Forum. World Economic Forum ini sebenarnya dia adalah forum sedunia yang membahas tentang ekonomi, bukan masalah pendidikan sebenarnya. Tapi ketika ngomong ekonomi pasti tidak bisa terlepas dari bisnis. Ketika ngomong bisnis tidak bisa terlepas dari dunia kerja. Ketika ngomong dunia kerja akhirnya tidak bisa lepas dari pendidikan, karena pendidikanlah yang menyiapkan angkatan kerja. Itulah yang menyebabkan akhirnya walaupun namanya World Economic Forum, akhirnya mereka masuk juga ke dalam apa sih yang perlu disiapkan di dalam dunia pendidikan, karena itu memang saling terkait, nggak mungkin dilepaskan. Nah, pertama kali mereka melakukan riset itu tahun 2015, sekitar 4 tahun yang lalu. Tahun 2015, ini 2015 ya, berarti sudah lewat 4 tahun. Tahun 2015 mereka mengidentifikasi ada top 10 skill 4 tahun yang lalu ya. Top 10 skill yang diperlukan seseorang untuk bisa sukses di tahun 2015, sekali lagi 4 tahun yang lalu. Kalau kita lihat, coba kita lihat pertama ya. Yang pertama adalah apa? Mungkin bisa dibaca bersama-sama. Oke, jadi top 10 skill yang pertama adalah bagaimana orang itu bisa punya kemampuan memecahkan masalah, khususnya masalah yang kompleks, problem solving skill. Itu yang dibutuhkan. Yang kedua apa? Ya, skill kedua yang diperlukan adalah bisa berkoordinasi dengan orang lain. Skill yang ketiga apa? Ya, skill yang ketiga adalah dia bisa mengelola sumber daya manusia, people management. Dia bisa mengelola sumber daya manusia. Yang keempat apa? Ya, dia bisa berpikir kritis. Itu yang diperlukan untuk sukses 4 tahun yang lalu. Kemudian yang kelima apa? Dia bisa bernegosiasi. Yang keenam apa? Kontrol terhadap kualitas. Dia bisa mengontrol kualitas. Artinya kalau dibilang kualitasnya harus seperti A, B, C, dia bisa pikirin gimana caranya supaya memang hasilnya benar-benar keluarnya A, B, C. Jadi kalau dibilang, kalau di dunia pendidikan mungkin sekarang standarnya masih KKM-nya sekian, kemudian bisa ini ada standar perkembangan. Gimana caranya supaya memang keluar itu sesuai dengan standar. Kemudian yang ketujuh apa? Ini keenam. Ini ketujuh juga. Ketujuh? Ya, berorientasi pada service. Artinya service orientation, bukan berorientasi pada job desk. Bukan. Kadang permintaan layanan yang kita terima tidak sesuai job desk. Tapi yang diminta bukan berorientasi pada job desk, berorientasi pada service. Bagaimana kita memberikan service yang baik, walaupun mungkin kadang-kadang di luar dari job description kita. Jadi orientasinya pada job desk. Jadi bisa dibayangkan, orang yang akan sukses, ini baru ngomong 4 tahun yang lalu ya. Orang yang akan sukses itu adalah orang yang fleksibel. Kalau tidak fleksibel, tidak bisa sukses. Tapi kan bukan job desk saya, ini kan bukan tugas saya. Tapi yang diminta di sini bukan memang orientasinya pada job desk, orientasinya pada service. Apa yang dibutuhkan? Kalau itu yang dibutuhkan, oke, saya responi kebutuhan tersebut. Walaupun mungkin untuk itu saya harus extra mile. Tapi kalau memang itu yang dibutuhkan, ya saya akan responi kebutuhan tersebut, berorientasi pada service. Kemudian yang berikutnya apa? Ya, bisa dengan bijaksana menilai dan mengambil keputusan, decision making yang baik. Kemudian yang berikutnya, active listening. Jadi active listening yang diperlukan untuk bisa berhasil. Yang terakhir apa? Betul, kreativitas. Kreativitas itu sesuatu yang bisa distimulasi. Itu bukan harga mati. Itu sangat-sangat bisa distimulasi. Pertanyaannya adalah apakah kita menstimulasi ketika kita berinteraksi dengan anak-anak didik kita, ataukah kita ya tadi sekedar orientasinya tahu angka, bisa mengenal huruf, tahu warna, tahu bentuk dan lain sebagainya. Jadi kalau kita lihat di sini, ada nggak
nggak di sini bisa berhitung dengan baik? Ada nggak? Nggak ada ya? Ada nggak di sini bisa membaca dengan cepat? Nggak ada ya? Ada nggak di sini yang tahu sejarah? Nggak ada ya? Ada nggak di sini yang tahu geografi? Di dalam 10 skill ini ada nggak pengetahuan geografi perlu untuk sukses? Nggak ada. Artinya apa? Artinya bukan berarti saya bilang itu semua nggak perlu. Itu semua tetap perlu, tapi orientasinya bukan semata-mata kontennya, bukan konten yang penting, tapi skill apa yang dikembangkan seiring dengan konten tersebut dikembangkan. Jadi sekali lagi, kebutuhannya makin kompleks, bukan makin sederhana. Bukan makin sederhana. Nah sekarang kita lihat, ini tahun 2015. Ini adalah estimasi mereka untuk tahun depan. Tahun depan yang benar. Tahun depan ngomong tahun depan, padahal kalau kita itu tinggal berapa bulan lagi ya. Sebentar lagi ini kita sampai di sini. Ini masih sama seperti yang sebelumnya, tapi ada 2 item yang berbeda. Itu yang saya kasih warna kuning. Mungkin bisa dibaca yang kuning pertama apa? Ya, untuk bisa sukses 2 bulan lagi lah kira-kira ya. Nah, itu perlu kecerdasan emosi. Orang yang tidak punya kecerdasan emosi akan sulit untuk bisa sukses. Kemudian yang kedua apa? Fleksibilitas kognitif. Fleksibilitas kognitif atau cognitive flexibility itu artinya dia bisa berpikir secara fleksibel, open minded, terbuka terhadap berbagai perspektif, terhadap berbagai pilihan, tidak kacamata kuda gitu ya. Oh ini aja. Tapi dia terbuka terhadap berbagai hal. Kenapa? Karena tadi sudah dikatakan masa depan, masa sekarang aja sudah segala sesuatu bergerak cepat. Masa depan lebih cepat lagi. Tadi dari 1 ke 2, 1800 ke 1900 adalah 100 tahun. 2 ke 3, 1900 ke 2000 itu sudah 100 tahun. Sekarang kita sudah di keempat. Sekarang 2019. 50 tahun aja belum. 50 tahun saja belum. Kita sudah masuk ke revolusi berikutnya. Ke depan itu akan makin cepat lagi perubahannya. Dari 100 tahun, sekarang kita 50 tahun aja belum saya lagi. Itu luar biasa loh akhirnya. Artinya apa? Artinya waktu yang diperlukan untuk mengalami revolusi setengahnya aja juga sudah lewat. Nggak perlu setengahnya. Jauh lebih cepat dari itu kita sudah mengalami revolusi lagi. Dan mungkin 5.0-nya juga lebih cepat lagi. Malah katanya Jepang mengklaim dia sudah masuk 5.0. Tapi sekarang kita masih merujuk, kita masih bilang kita masih di 4.0 karena ya forum dunia bilangnya kita masih 4.0. Yang bilang sudah 5.0 baru Jepang aja. Tapi kalau Jepang sudah mengklaim dia masuk 5.0, tidak lama lagi saya yakin dunia juga akan masuk kepada 5.0. Kalau Jepang sudah masuk ke sana. Jadi perubahan itu akan makin cepat, bukannya makin lambat. Pertanyaannya sekali lagi, apakah kita menyiapkan anak-anak didik kita untuk bisa sukses menghadapi masa yang berubah dengan cepat itu? Makanya yang dibutuhkan adalah fleksibilitas kognitif. Bukan masalah dia belajar, nanti dia kuliah belajar geografi lah, dia belajar matematika lah, apa? Enggak, karena pekerjaan, kayak tadi, beberapa pekerjaan kan kita lihat sudah mulai punah, betul ya? Ke depan mungkin akan makin banyak lagi pekerjaan yang punah. Contoh misalnya sekarang saya lagi belajar akuntansi. 5 tahun lagi punah tuh pekerjaan akuntan. Kalau saya punya fleksibilitas kognitif yang baik, no problem. Akuntansi punah, saya jadi lawyer, saya sekarang belajar hukum. Kemudian setelah jadi lawyer 5 tahun, punah tuh pekerjaan lawyer. No problem juga. Saya sekarang akan belajar gimana caranya jadi misalkan jadi data analis. Jadi saya belajar tentang statistik dan lain sebagainya. Kemudian 5 tahun lagi punah lagi pekerjaannya. No problem juga, saya belajar lagi hal yang lain. Artinya harus fleksibel, karena
terjadi begitu cepat. Kita nggak bisa mengandalkan satu hal aja di masa depan. Kita harus siap untuk berubah dari satu hal ke hal berikutnya, ke hal berikutnya, ke hal berikutnya, ke hal berikutnya. Artinya apa? Konten tidak menjadi yang utama, tapi skill menguasai konten itu jauh lebih penting. Skill untuk bisa belajar, skill untuk bisa menguasai sesuatu itu jauh lebih penting dibandingkan kontennya sendiri. Nah, sekali lagi pertanyaannya adalah, apakah kita sedang menyiapkan anak-anak yang demikian dengan segala pembelajaran yang kita lakukan sehari-hari bersama dengan anak pendidikan? Oke, ada pertanyaan? Oke. Ya. Nah, kan tadi Bapak Ibu sudah melihat ada perubahan nih. Ini 2015. Ada dua hal yang berubah, yaitu kontrol terhadap kualitas dan pendengar aktif. Dulu di 2015 itu diperlukan. Sekarang katanya tahun 2020 itu jadi tidak ada, diganti dengan kecerdasan emosi dan fleksibilitas kognitif. Mungkin saya akan minta Bapak Ibu semua membagi diri dalam kelompok, kita coba diskusi ya. Menurut Bapak Ibu apa sih yang menyebabkan kok terjadi perubahan di dalam dua hal tersebut? Kira-kira cukup jelas apa yang perlu didiskusikan dalam kelompok? Cukup jelas ya? Oke, kalau cukup jelas mungkin bisa membagi diri menjadi, ini total sekitar 40 ya.